Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Herawati, guru IPS di SMP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rebo, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya SMP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso. Ini adalah kartu identitas saya. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Silakan ketua kelas memimpin. Siap berdiri. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian juga guru di sini selalu diberi kesehatan supaya bisa tetap melaksanakan aktivitas kita, ya. Hari ini tadi Bu Guru menerima ada 2 surat yang tidak masuk, ya. Di sini ada Mufid sama satunya siapa lagi? Dewi, iya. Kalau Mufid di sini izin, Dewi sakit. Sebelum kita memulai pelajaran, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu, menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik. Sebelum kalian duduk, Bu Guru tambahkan semangat kita supaya lebih semangat lagi. Masih ingat Topo Sukses? Masih. Ya. Ayo Dela, silakan Dela. Topo Sukses. Hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cita. Sukses, sukses, yes. Ya, silakan duduk kembali. Jadi sesuai dengan tepuk kita, sukses, sukses, sukses. Jadi kita semua di sini bersekolah niatnya untuk menjadi orang yang Sukses. Baiklah anak-anak, minggu yang lalu Bu Guru menjelaskan tentang interaksi negara-negara ASEAN. Ya. Nah, materi itu sudah selesai. Kita untuk hari ini lanjut pada bab berikutnya, yaitu tentang apa? Bab 2 yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, apa itu mobilitas sosial? Nah, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Apa yang akan kita pelajari tentang materi mobilitas sosial. Bu Guru bacakan dulu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama,
menjelaskan kembali pengertian mobilitas sosial dengan baik dan benar. Yang kedua, membedakan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan rinci. Dan yang keempat, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial dalam bentuk presentasi dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi, Bu Guru ada tayangan video. Coba kalian semua perhatikan dulu ya. Tadi yang kita lihat pada kisah inspiratif yang Bu Guru tayangkan, siapa yang tidak kenal di sini? Iya, Lesti Kejora. Siapa Lesti Kejora itu? Iya, seorang penyanyi terkenal. Ya, nah dari kisah Lesti Kejora tadi, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan dari kisah seorang Lesti tadi? Apa yang harus dilakukan supaya seseorang mengalami peningkatan sosial? Iya, apa yang harus dilakukan seseorang supaya mengalami peningkatan sosial? Ya, jadi dari kisah inspiratif Lesti tadi, apa yang sudah Lesti lakukan, begitu ya? Apa yang sudah Lesti lakukan sehingga Lesti menjadi seorang yang sukses? Nah, mungkin ada lagi. Mungkin Bu Guru tambahin pertanyaannya di sini supaya kalian fokus dengan kisah inspiratifnya itu. Apakah ketika Lesti itu sebelum sukses dia tidak mengalami kegagalan? Mengalami banyak sekali perjuangan yang harus dia lakukan untuk menjadi orang sukses. Nah, kan begitu ya? Lalu dari pertanyaan Ica tadi, apa yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang sukses? Siapa yang bisa menjawab? Ya? Kita harus berupaya berusaha lebih keras memiliki niat untuk sukses sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya sebagai tugas belajar dan disiplin. Nah, untuk menjadi sukses, maka kita harus memiliki niat dan usaha keras. Ya. Seperti halnya kalian sebagai pelajar, apa yang harus kalian lakukan? Maka kalian harus rajin belajar dan berusaha dengan keras. Nah, dari sini itu yang akan kita pelajari, ya, yaitu tentang mobilitas sosial. Ya, jadi yang dimaksud mobilitas sosial di sini bahwa seseorang mengalami perubahan status, bisa meningkat, bisa menurun. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan jelaskan dulu ya.
Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak, yaitu tentang mobilitas sosial. Jadi, yang dimaksud dengan mobilitas sosial di sini, mobilitas sosial adalah merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan sosial. Mobilitas bisa berarti suatu gerakan atau perpindahan yang menimbulkan perubahan. Sementara sosial berkaitan dengan masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan mobilitas sosial di sini adalah perubahan status sosial dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Jadi intinya pengertian mobilitas sosial itu begitu, ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita ketahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Mobilitas sosial di sini berarti perpindahan individu, keluarga atau kelompok melalui sistem hierarki atau stratifikasi sosial. Nah, di sini dijelaskan menurut beberapa pendapat ahli pengertian tentang mobilitas sosial. Nanti bisa kamu baca di buku kalian lebih jelasnya, ya. Lalu dilanjutkan, apa saja bentuk-bentuk mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial itu ada 3. Ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial antar generasi. Nah, yang dimaksud mobilitas sosial vertikal merupakan perubahan kedudukan sosial dalam posisi yang tidak sederajat. Dibagi menjadi 2, ada social sinking dan ada social climbing. Betul. Kalau social sinking itu gerakan mobilitas sosial ke bawah. Nah, jadi perubahan kedudukan sosial dari kedudukan yang tinggi ke kedudukan yang rendah. Contohnya pegawai kantor yang melakukan korupsi lalu dipecat. Nah, kalau social climbing itu sebaliknya, gerak mobilitas sosial yang ke atas, ya. Kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi yang tinggi. Contohnya warga yang diangkat menjadi ketua RT. Selanjutnya di sini ada juga mobilitas horizontal. Kalau horizontal itu terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang masih dalam posisi sederajat, jadi tidak ada perubahan di sini, ya. Nah, selanjutnya adalah mobilitas intergenerasi. Perubahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, mulai dari kakek, nenek hingga cucu. Contohnya di sini, kakek yang bekerja sebagai pedagang, orang tua bekerja sebagai buruh pabrik, dan anak menjadi seorang guru. Jadi, kira-kira seperti itulah materi dari mobilitas sosial. Bagaimana sampai di sini? Sudah paham? Tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, paham ya? Baiklah. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang mobilitas sosial, silahkan dibuka bukunya. Bab kedua yaitu tentang mobilitas sosial. Bisa disebutkan yang sudah baca ada di halaman berapa? Halaman 80, 79, 81 sampai dengan 88. Yuk silakan dibuka semua bukunya. Anak-anak, di sini Bu Guru akan melakukan suatu permainan namanya permainan mix and match. Ya. Nah, di sini Bu Guru ada 2 kartu. Nanti kalian mencocokkan. Kartu yang pertama ini ada beberapa
tentang mobilitas sosial. Ada vertikal ke atas, ke bawah maupun horizontal. Dan di sini ada jawabannya. Ya, nah kalian nanti mencocokkan dengan teman kalian. Kira-kira dengan kasus yang ada pada kartu kalian, cocokkan dengan pengertian dari atau bentuk-bentuk mobilitas sosialnya. Ya, jadi tolong dibaca dulu. Bu Guru akan membagi satu persatu. Untuk bagian sini, Bu Guru berikan contoh kasusnya. Ya, kalau bagian yang sini, Bu Guru berikan jawaban dari bentuk-bentuk mobilitas sosialnya. Ya, ya. Silakan dibaca dulu kasusnya. Kemudian sambil kamu membaca di buku, dipahami kira-kira kasus yang ada pada kartu kalian itu adalah bentuk mobilitas sosial yang apa, ya? Sudah terima semua kartunya? Sudah. Ya. Nah, kalau sudah terima kartunya, Bu Guru beri waktu 10 detik untuk membaca. Ya, kalau sudah dibaca, kemudian silakan kalian berdiri untuk bagian sini, lalu mencocokkan pasangannya yang ada di sebelah sana. Ya, ya. Sudah? Yuk, Bu Guru hitung 1, 2, 3. Silakan mencari jawabannya yang cocok. Ya, sudah ya. Silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Apakah sudah menemukan jawaban yang cocok dengan contoh kasusnya? Ayo kita cek sama-sama. Kita mulai dari Dela. Tadi Dela mencocokkan dengan siapa? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang karyawan yang kehilangan pekerjaan karena mengalami PHK massal dan bentuk-bentuk mobilitas sosialnya yaitu mobilitas vertikal ke bawah karena mengalami PHK massal. Bagaimana jawabannya? Alasannya mengalami PHK massal. Iya, berarti penurunan status sosialnya bagaimana? Ke bawah apa ke atas? Nah, mengalami penurunan status sosial ke bawah. Betul ya jawaban Bella ya? Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunjukkan, kartunya ditunjukkan. Turunnya jabatan seorang kepala sekolah sebelum berakhirnya masa jabatan. Bentuk-bentuk mobilitas sosialnya adalah vertikal ke bawah atau sosialisasi. Alasannya? Karena? Alasannya karena apa? Jabatan sebelum berakhirnya masa jabatan. Ya, karena mengalami penurunan status. Betul ya? Bagaimana yang lain? Betul. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan yang naik jabatan menjadi kepala bagian atau jabatan yang lebih tinggi lainnya. Bentuk mobilitas sosialnya yaitu mobilitas vertikal ke atas atau sosial ke dinding. Karena jadi seorang karyawan naik jabatan menjadi kepala bagian atau jabatan yang lebih tinggi. Ya, bagaimana? Betul ya? Cocok ya jawabannya ya? Kita beri aplaus lagi. Terima kasih kita. Yuk, Bu Guru ambil sampel lagi. Yang terakhir siapa? Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang manajer di perusahaan A di kota X dipindah tugaskan ke kota Y karena mengisi kekosongan jabatan. Bentuk mobilitas sosial horizontal. Alasannya karena
seorang manajer dipindahkan karena mengisi kekosongan jabatan. Ya, di sini apa? Mobilitas sosialnya horizontal. Karena apa? Karena tetap tidak ada perubahan. Ya, jadi horizontal ya. Ya, betul sekali. Terima kasih sudah beri aplaus. Baiklah, dari beberapa contoh kasus yang sudah kalian cocokkan, Bu Guru yakin kalian sudah mulai paham. Ya, mulai paham tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial itu. Jadi bisa membedakan mana yang mobilitas sosial ke atas, mana yang mobilitas sosial ke bawah, dan yang masuk pada mobilitas sosial horizontal. Sistem penilaian dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jadi penilaian yang akan Bu Guru ambil nilainya adalah penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap Bu Guru ambil dari keaktifan kalian dalam berdiskusi atau dalam kerja kelompok ketika kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bu Guru bagi. Keaktifannya itu bagaimana? Jadi yang pertama tentunya nanti kemampuan untuk berbicara ketika mempresentasikan. Penilaian yang kedua yaitu kemampuan untuk bertanya. Jadi kalau ada kelompok yang mempresentasikan, maka kelompok yang lain boleh bertanya, dan juga kemampuan untuk menanggapi dari presentasi kelompok lain. Begitu ya. Nah, untuk penilaian pengetahuan nanti akan Bu Guru bagikan pada akhir pembelajaran. Di sini apabila kalian menjawab dengan lengkap dan bahasa yang mudah dipahami, maka kalian akan mendapatkan nilai yang sempurna. Sudah paham ya sistem penilaiannya di sini? Ya, silakan untuk posisinya supaya lebih nyaman dalam bekerja kelompok, boleh bangkunya dipindah ke depan, berhadap-hadapan supaya bisa bekerja sama dengan baik. Nah, Bu Guru harapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik, saling membantu. Ayo Bu Guru bantu kalau ada yang perlu ditanyakan. Bagaimana Nana? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Terima kasih. Kalau begitu, masing-masing kelompok coba untuk mempresentasikan hasil diskusi setelah kalian mengerjakan LKPD-nya. Siap semua kan? Siap. Kita mulai dari kelompoknya Dela. Silakan kelompoknya Dela maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Anissa, Citra, Anissa Robaniah, dan saya sendiri Dela Putertavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pertama. Kisah seorang tukang sapu yang sukses menjadi pengusaha. Anda boleh tidak percaya saat mendengar ada seorang pengusaha sukses yang dulunya bekerja sebagai tukang sapu. Namun Tri Sunomo adalah bukti nyata akan kisah sukses ini, dan sekarang ia mempunyai
pendapat per bulan hingga ratusan juta. Salut dan kagum dengan perjuangannya demi menggapai mimpi. CV 3 jaya yang dirintisnya serta usaha lain seperti peternakan burung, jahe dan pertanian padi, dan masih banyak lagi membuat omset yang diterima Patri saat ini mencapai lebih dari 500 juta per bulan. Pengusaha sukses yang satu ini dulunya adalah seorang tukang sapu. Tri Sunomo nama aslinya, seorang pria kelahiran Gunung Kidul 7 Mei 1973, dan ia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Pada tahun 1993 ia nekat merantau ke kota Jakarta meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA yang baru diperolehnya. Sesampai di Jakarta, Tri Sunomo memulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih. Hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup dengan perjuangan yang tinggi sampai akhirnya menjadi pengusaha sukses. Dari kasus itu jawabannya yaitu mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas karena awalnya seorang tukang sapu, kemudian ia menjadi pengusaha sukses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, presentasi dari kelompoknya Dela. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain. Silakan angkat tangan. Ya, ayo Dimas. Apa yang harus dilakukan supaya seseorang mengalami peningkatan usia? Baik, izinkan saya menjawab. Kita harus berupaya berusaha lebih keras dan memiliki niat untuk sukses sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya sebagai seorang pelajar, tugas saya itu belajar dan disiplin. Nah, itu jawabannya. Bagaimana Dimas? Paham ya? Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, silakan kelompoknya Dela kembali ke tempatnya lagi. Tapi sebenarnya kita beri aplaus dulu kelompoknya Dela. Selanjutnya kelompok yang kedua yaitu kelompoknya Desi. Silakan kelompoknya Desi ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar A ke B. Pak Ali menjual siomay keliling dan Pak Ali memiliki restoran. Gambar C, Pak Joko pengusaha mebel. Pak Joko menjadi pengrajin tradisional. Jawaban dari gambar A ke B. Mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Penjelasan perubahan yang terjadi adalah awalnya Pak Ali hanyalah seorang penjual siomay, tetapi pada akhirnya Pak Ali memiliki sebuah restoran. Gambar C ke D mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah. Awalnya Pak Joko adalah seorang pengusaha mebel, tetapi dia mengalami kebangkrutan dan sekarang dia hanya menjadi seorang pengrajin. Bagaimana? Dari kelompok 2 mungkin ada yang bertanya? Bu, Ya, bisa. bagaimana seharusnya sikap Pak Joko ketika mengalami penurunan status sosial? Ya, jawabannya adalah ketika seseorang mengalami penurunan status sosial, tidak boleh berputus asa, harus bangkit lagi dan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan. Gitu ya? Bagaimana? Iya. Itu? Iya, silakan. Mengapa dia itu mengalami vertikal ke bawah? Ya karena Pak Joko awalnya adalah seorang pengusaha mebel, dan Pak Joko menjadi pengrajin tradisional.
Ya, gitu ya. Jadi mengalami penurunan vertikal ke bawah. Bagaimana yang lain? Sudah ya, cukup ya. Ya. Baik, kembali ke tempat duduk untuk kelompok 2, kita beri aplaus. Penampilan yang terakhir dari kelompok 3, kelompoknya Hijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang terdiri dari Ita, Mira, dan saya sendiri Aziza. Saya akan mempresentasikan kasus ketiga. Putra Nababan Ansal RCTI. Putra Nababan Metro TV. Berdasarkan gambar di atas, analisilah perubahan yang terjadi dan tarik kesimpulan termasuk mobilitas sosial apa. Mobilitas horizontal karena Putra Nababan awalnya berniat di RCTI dan sekarang pindah dan tetap menjadi penyiar di Metro TV. Dan dua contoh lain yang ada di kehidupan sehari-hari. Seorang guru yang pindah ke sekolahan lain dan tetap menjadi guru. Bagaimana? Yang dipresentasikan kelompoknya Ziza yaitu tentang mobilitas sosial yang bagaimana, Nana? Yang horizontal, ya. Kalau yang horizontal berarti adakah perubahan status? Tidak, tetap ya. Dan Guru rasa dari gambar sudah cukup jelas ya. Di situ siapa? Putra Nababan berpindah tapi tetap sebagai penyiar. Ya. Baiklah. Terima kasih. Kembali ke tempat duduk untuk kelompok 3. Ya, kita beri aplaus dulu anak-anak. Nah, kalian sudah mengerjakan semua tugas dalam LKPD itu. Tentunya kalian sudah semakin paham tentang pengertian maupun bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Nah, sekarang aku mau tanya, dari apa yang sudah kalian pelajari, adakah yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang bisa membuat kesimpulan, anak-anak? Yo, silakan, sambil berdiri, Manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, entah mobilitas sosial vertikal ataupun horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas ke atas maupun ke bawah. Mobilitas ke bawah tentu berusaha dihindari oleh manusia, namun seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali. Untuk melakukan mobilitas ke atas diperlukan perjuangan dan gigih. Ya, terima kasih Riza. Baiklah anak-anak, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita untuk materi mobilitas sosial. Sekarang guru tanya, untuk pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Guru mau merefleksi kegiatan belajar kita ini pada pagi hari ini bagaimana? Tadi kalian sudah bermain mencocokkan kartu-kartu sehingga kalian juga menjadi semakin paham tentang materi mobilitas sosial. Juga sudah mengerjakan LKPD. Pasti seru dan menyenangkan. Nah, untuk lebih memantapkan kalian tentang materi mobilitas sosial, Bu Guru akan membagikan evaluasi. Tolong dikerjakan ya. Silakan ditulis namanya di atas.
pelajaran yang ada di evaluasi tersebut. Bagaimana anak? Sudah selesai evaluasinya? Kalau begitu, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan salah satu perwakilan kelompoknya mengumpulkan ke depan, baik itu LKPD maupun evaluasinya. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi masih tetap pada mobilitas sosial. Hanya saja yang kita pelajari yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, termasuk juga dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Nah, untuk itu kalian belajar ya, bukunya dibaca di rumah ya. Nah, baiklah anak-anak, dari materi mobilitas sosial yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, ada pesan moral yang Bu Guru sampaikan, yaitu bahwa setiap orang mengalami mobilitas sosial, baik itu mobilitas sosial vertikal ke atas maupun ke bawah, dan juga mobilitas apa tadi? Horizontal. Setiap orang pasti akan mengalami hal itu. Hanya saja tergantung bagaimana usaha dan kerja keras individu tersebut. Apa yang diinginkan, tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, untuk mengalami mobilitas vertikal ke atas, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus kerja keras, berusaha. Tetapi ketika kita mengalami mobilitas vertikal ke bawah, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Nah, itu adalah pesan moral yang bisa Bu Guru sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, karena sudah 80 menit kita belajar, Bu Guru akan mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini. Silakan bukunya dikemas, dirapikan. Tetapi sebelum itu, Bu Guru minta tolong kembali kepada Dela untuk memimpin doa. Silakan Dela. Siap berdiri. Ya. Siap berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baiklah, silakan duduk kembali. Bu Guru ucapkan terima kasih untuk asistensi kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih dari Bu Guru. Guru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.